Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Triana Putri Ramdhani, NIM Q120220013, kelas Matematika A, mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai apakah Indonesia termasuk ke dalam sindrom negara gagal. Sebelum saya membahas mengenai apakah Indonesia termasuk negara gagal, sebelumnya kita harus mengetahui apa itu negara gagal. Beberapa contoh sindrom negara gagal diantaranya yang pertama, keamanan rakyatnya tidak bisa dijaga, yang kedua, konflik etnis dan agama yang tak kunjung usai, yang ketiga, korupsi yang merajalela, yang keempat, pemerintahan tidak berdaya dalam menghadapi masalah dalam negeri dan rawan terhadap tekanan luar negeri. Argumentasi Indonesia sebagai negara gagal sudah mulai terasa di kalangan masyarakat. Contohnya, saat ini pemerintahan Indonesia sudah tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan ekonomi rakyat, di mana indeks angka kemiskinan di Indonesia semakin bertambah setiap tahunnya. Selain itu juga, konflik horizontal terjadi di masyarakat dalam bentuk pertentangan suku, bangsa, agama, ras, dan lain sebagainya. Saat ini juga tingginya angka korupsi di Indonesia. Hal ini dapat kita lihat banyaknya mafia hukum, pajak, dan mafia-mafia lainnya yang tersangkut hukum kasus skandal korupsi. Kasus korupsi di Indonesia mengakibatkan Indonesia berada pada posisi 3 besar negara terkorup di Asia. Bukankah itu memalukan, tidak? Selain itu, pemerintahan Indonesia tidak mampu mencukupi kebutuhan pokok, pelayanan kesehatan, dan pendidikan dengan baik, seperti minyak tanah sebagai kebutuhan masyarakat yang susah diperoleh dan harganya sangat mahal. Selain itu juga, masyarakat kecil di Indonesia juga tidak dapat untuk menikmati pelayanan kesehatan dengan baik. Hal ini diakibatkan mahalnya biaya pengobatan, dan jika menggunakan askes pun masih terkesan setengah-setengah untuk dilayani oleh pemerintah. Begitu juga dengan lembaga pemerintahnya yang harus bersifat independen dan mampu memberikan keadilan bagi masyarakatnya. Namun di Indonesia berbeda, karena sudah banyak kasus yang terjadi di mana banyak peradilan yang memenangkan kasus-kasus hukum bukan karena siapa yang benar, tetapi siapa saja yang memberikan bayaran yang lebih besar kepada hakim. Hal itu juga ditambah dengan ketidakpercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah, sehingga nantinya masyarakat akan lebih percaya pada kekuatan non-negara daripada pemerintah. Namun di sisi lain, Indonesia masih bisa mempertahankan keamanan masyarakatnya dari ancaman domestik dan dalam negeri. Seperti Indonesia berhasil dalam menyelesaikan konflik Aceh secara damai dan keberhasilan pemilu langsung. Dari semua hal tersebut dapat kita simpulkan bahwa Indonesia termasuk negara yang stabil, jauh di atas negara-negara Afrika dan sejumlah negara yang berada di Timur Tengah dan Asia Selatan. Sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.